Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 7. Sebagai judul kami e-commerce, model perilaku konsumen. Perkenalkan nama kami. Nama saya Aguslina Telambanua. Nama teman-teman kami Boni Marnowarowo, Fernita Ndoro, Yasoji Sefi Gule. Dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM. Kesatu, pendahuluan. Faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen saat melakukan transaksi secara online. Poin pertama, stimuli pemasaran, dan poin kedua, lingkungan sosial budaya, dan yang terakhir adalah psikologis konsumen. Sebagai konsumen online, takut melaksanakan transaksi secara online karena berbagai pertimbangan. Poin pertama, kejahatan komputer yang terlalu tinggi, dan poin kedua, perlindungan terhadap konsumen yang melakukan pembelian secara online. Dan yang terakhir, penipuan yang dilakukan secara online. Kedua, perilaku konsumen online. Definisi perilaku konsumen menurut Engel et al. 1993 ayat 4 adalah sebagai berikut. Consumer behavior as those activities directly involving in obtaining, consuming, and disposing of product and service, including the decision process that precede and follow these actions. Swiftman dan Knuth 1994 ayat 7 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut. The term consumer behavior refer to the behavior that consumers display in searches for purchasing, using, evaluating, and disposing of product on service that they expect will satisfy their need. Wilkie 1990 ayat 12 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut. The activities the people engage in when selecting, purchasing, and using product and service so as to satisfy need and desires. Such activities involve mental and emotional process in addition to physical action. Berdasarkan pendapatan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen online adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam pendapatan barang secara online, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketiga, model perilaku konsumen. Fungsi model perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Mangkunegoro 2002 ayat 2001. Poin pertama, deskripsi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan membeli. Poin kedua, prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas-aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Poin ketiga, penjelasan, yaitu mempelajari sebab akibat dari beberapa aktivitas pembelian. Dan poin yang terakhir adalah pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Kesatu, model perilaku konsumen dari Howard dan Seitz. Model Howard dan Seitz tentang perilaku membeli berisi 4 elemen pokok atau swasta dan irawan 2003 ayat 123, yaitu poin pertama, bahan atau input, poin kedua, proses inter, dan poin yang terakhir adalah hasil atau output. Poin keempat, pengaruh oksigen
terdapat variabel-variabel oksigen yang ikut mempengaruhi perilaku pembeli meskipun mempengaruhi tidak terlalu besar. Variabel-variabel tersebut adalah 1. Pentingnya pembelian, 2. Sifat kepribadian, 3. Status keuangan, 4. Batasan waktu, kelima faktor sosial dan organisasi, keenam kelas sosial, ketujuh kebudayaan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa model Howard Sheet menitik beratkan pada pembelian ulang dan menggambarkan dinamika perilaku selama satu periode atau swasta dan Irawan 2003 ayat 124. Pada bagian output atau hasil dari model Howard dan Sheet terdapat 5 langkah yaitu 1. Perhatian, 2. Pemahaman merek, 3. Sikap, keempat tujuan, dan yang terakhir membeli. Variabel proses pengamatan terdiri dari 1. Perhatian, stimulus ambiguity, ketiga perceptual bias, dan keempat oversells. Variabel proses belajar terdiri dari pertama motif, kedua choice criteria, ketiga brand comprehension, keempat attitude, kelima intuition, keenam confidence, ketujuh satisfaction. Kedua, model perilaku konsumen dari Kotler. Model perilaku konsumen dari Kotler menunjukkan bahwa stimuli pemasaran dari stimuli lain masuk pada kotak hitam konsumen. Stimuli pemasaran terdiri dari pertama produk atau produk, keempat harga atau price, keempat price, promosi promotion. Stimuli yang lain yaitu kekuatan dan peristiwa yang berpengaruh signifikan yang berada di lingkungan konsumen yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Stimuli berubah menjadi respon melalui dua bagian pertama, karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana menerima dan bereaksi terhadap stimuli kedua. Proses keputusan membeli yang mempengaruhi perilaku membeli. Dalam proses keputusan tahap-tahap yang dilewati oleh pembeli adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan tingkah laku setelah membelian. Ketiga, model perilaku konsumen dari Engel, Collett, dan Blackwell atau EKB. Model ini mempunyai kesamaan dengan model Howard dan Sheet, baik dalam ruang lingkup sudut pandang maupun tujuannya. Model EKB merupakan pengembangan dari model Howard dan Sheet mengenai situasi pemecahan masalah. Langkah-langkah utama dalam model EKB adalah 1. Pengenalan kebutuhan, 2. Pencarian informasi, 3. Evaluasi alternatif, dan keempat pembelian dan hasilnya. Keempat, perilaku konsumen dari Chipman dan Kanut. Chipman dan Kanut membedakan model menjadi input dan proses output. Komponen input menggambarkan pengaruh eksternal yang memberikan sumber informasi tentang produk tertentu dan mempengaruhi nilai sikap dan perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Pada bagian output dari model keputusan konsumen berkaitan dengan dua jenis aktivitas setelah keputusan yaitu perilaku pemberian dan evaluasi setelah pembelian. Pada perilaku pembelian, konsumen membuat 3 jenis pembelian. Pembelian pencobaan, pembelian ulang, dan pembelian yang sudah lama direncanakan. Dapat 3 hasil dari evaluasi setelah pembelian yaitu 1. Kinerja aktual sesuai dengan harapan. Kedua, kinerja aktual melebihi harapan atau yang mengarah pada kepuasan. Dan ketiga, kinerja aktual lebih rendah dari harapan atau yang mengarah pada ketidakpuasan. Keempat, keputusan membeli online. Terdapat 3 tingkah pengambilan keputusan oleh konsumen dari usaha yang paling tinggi ke usaha yang paling rendah yaitu
1. Pengambilan keputusan diperluas atau extensive problem solving. Kedua, pengambilan keputusan terbatas atau limited problem solving. Dan ketiga, perilaku respon rutinitas atau routinistic responsive behavior. Berdasarkan derajat keterlibatan pembeli dan derajat perbedaan antara sebagai merek terdapat 4 jenis perilaku pembelian, yaitu 1. Complex buying behavior. Kedua, dissonance reducing buyer behavior. Ketiga, habitual buying behavior. Dan keempat, variety seeking buying behavior atau Kotler. 5 faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli adalah berbeda-beda untuk masing-masing pembeli. Menurut Howard dan Sid dalam Swasta dan Irawan 2003 ayat 123, faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli. Ke-1, bahan atau input yang terdiri dari sumber pemasaran atau merek, kualitas, harga, kekhususan service, kegunaan, dan lingkungan sosial atau keluarga kelompok, referensi kelas sosial. Kedua, proses inter yang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu pengamatan dan belajar. Dan ketiga, pengaruh oksigen, yaitu pentingnya pembeli, sifat kepribadian, status keuangan, batas waktu, faktor-faktor sosial, dan organisasi kelas sosial serta kebudayaan. Dari berbagai pendapatan dapat dikelompokkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan membeli terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari bauran pemasaran atau marketing, stimuli, dan lingkungan sosial budaya. Faktor internal yaitu faktor psikologis. Keenam, kesimpulan. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 1. Stimuli pemasaran, 2. Lingkungan sosial budaya masyarakat, 3. Psikologis konsumen. Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsumen hingga keputusan membeli adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman kebutuhan oleh konsumen. Kedua, pencarian informasi tentang produk yang diinginkan. Ketiga, evaluasi dari berbagai produk yang dipilih agar mendapatkan produk yang sesuai kebutuhan. Ketiga, keputusan pembeli produk. Keempat, perilaku setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk atau kepuasan. Langkah-langkah keputusan membeli ada yang dilakukan secara jelas atau betul-betul memerlukan waktu dan tenaga atau usaha yang bergantung pada harga serta kompleksitas barang yang diberi. Baik, sekian dari kami dari kelompok 7. Terima kasih.